Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB penyuluhan pertanian. Lanjut, kita langsung ke contoh soalnya ya. Yang pertama, peran penyuluh sebagai penghubung antara peneliti dan petani disebut A. Linker, B. Katalisator, C. Motivator, D. Inisiator. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk linker ini adalah penyuluh sumber penghubung. Jadi, artinya penyuluh sebagai sumber penghubung antara peneliti dan petani. Sedangkan untuk katalisator, itu adalah penyuluh yang membantu memecahkan masalah, membantu proses dan sumber penghubung. Untuk motivator, itu adalah penyuluh yang senantiasa membantu petani agar tahu, mau, dan mampu. Nah, sedangkan untuk inisiator, itu adalah penyuluh yang senantiasa memberikan gagasan atau ide-ide baru. Jadi, untuk jawaban yang tepat adalah A ya, linker. Baik, sudah paham teman-teman? Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan suplai air, lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai merupakan pertanian A. Lahan kering, B. Lahan sawah, C. Lahan lebak, D. Lahan pasang surut. Ya, kita bahas satu-satu lagi ya. Nah, untuk lahan kering itu adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya mengharapkan dari curah hujan. Lahan sawah yang mempunyai jaringan irigasi di mana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian air ke dalam lahan sawah tersebut dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Nah, ini biasanya juga lahan sawah itu juga tergantung dari irigasinya yang berasal dari air sungai ya. Untuk lahan lebak, itu adalah lahan sawah yang mempunyai genangan hampir sepanjang tahun, minimal selama 3 bulan dengan ketinggian genangan minimal 50 cm. Lanjut untuk D, lahan pasang surut, itu adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Termasuk juga di sini polder, yaitu lahan sawah yang terdapat di delta sungai. Jadi untuk jawaban yang tepat itu adalah B ya teman-teman, lahan sawah. Karena tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai. Yang nomor 3, nama aplikasi yang dirilis Kementerian Pertanian yang merupakan hasil kerjasama antara BPTP dan BMKG adalah A. Kalender harian, B. Kalender tanam, C. Kalender musim, atau D. Kalender partai. Ya, langsung saja untuk kalender harian itu adalah sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu seperti hari. Untuk kalender tanam itu adalah pedoman atau alat bantu yang memberikan informasi spasial dan tabular tentang prediksi musim, awal tanam, pola tanam, luas dan potensial, wilayah rawan banjir dan kekeringan, potensi serangan UPT, serta rekomendasi varietas dan kebutuhan padi dari palawija, serta rekomendasi dosis dan kebutuhan pupuk berdasarkan prediksi variabilitas dan perubahan iklim. Nah, ini biasanya merupakan kalender yang disusun oleh BPTP dan BMKG itu tadi, atau Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Nah, untuk kalender musim itu adalah alat kajian untuk mengetahui kejadian dan atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan perubahan waktu dan terjadi secara berulang-ulang. Untuk D, kalender partai itu adalah kalender yang biasa digunakan pada masa kampanye pemilu, seperti kayak waktu pemilihan presiden atau pemilihan DPR gitu. Itu kan banyak yang buat dari partai-partai peserta pemilu. Jadi untuk nama aplikasi dirilis Kementerian Pertanian yang merupakan hasil kerjasama antara BPTP dan BMKG itu adalah B ya, kalender tanam.
Sudah jelas teman-teman? Lanjut ke soal nomor 4. Berikut adalah tugas tambahan PPL atau penyuluh pertanian lapangan dalam membantu PPS atau penyuluh pertanian spesialis, kecuali A. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan, B. Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan program penyuluhan, C. Meningkatkan swakarya dan kemandirian petani, atau D. Pembuatan template kaji widya dan penulisan ilmiah. Untuk tugas tambahan PPL dalam membantu PPS ini kecuali, jawabannya adalah A. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan. Karena ini bukan tugas dari PPL, melainkan tugas dari penyuluh pertanian ahli. Oke teman-teman, sekian dulu ya contoh soal SKB yang kita bahas untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bagi teman-teman yang mengikuti SKB nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa subscribe channel kami agar kami semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.